Halo guys, namaku Taufik Rohman Dijayanata, NIM-nya. Oke. Saya adalah ketua dari kelompok 2 mata kuliah pengantar bisnis Universitas Jember. Mau tahu keseruan apa yang akan kita bahas kali ini? Yuk ikuti aku. Hai guys, perkenalkan namaku Sulfi Dujayanti dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan tentang. Hai guys, nama aku Residian Kamili dengan NIM. Saya di sini akan menjelaskan tentang. Jadi, pengertian tentang tanggung jawab sosial suatu bisnis adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Di sini ada keuntungan dan kekurangan tanggung jawab sosial suatu bisnis. Yang pertama yaitu memberi perusahaan keunggulan kompetitif. Sebagian besar pelanggan saat ini setuju bahwa social responsibility adalah kriteria utama ketika memilih perusahaan untuk berbelanja atau berbisnis. Yang kedua adalah menarik kandidat yang kuat dan meningkatkan retensi. Secara konsisten memberikan budaya social responsibility bagi karyawan kalian dan memiliki reputasi untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu membuat bisnis yang menarik bagi investor. Investor umumnya percaya bahwa komitmen terhadap perubahan sosial adalah cara yang bagus untuk memposisikan perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang. Keempat yaitu meningkatkan budaya bisnis. Karyawan cenderung lebih termotivasi dan memiliki komitmen yang lebih besar terhadap organisasi jika mereka melihat inisiatif sosial. Menyediakan waktu bagi karyawan untuk mendukung inisiatif sosial mereka sendiri juga dapat membangun kebanggaan, loyalitas, dan motivasi di antara anggota. Yang kelima, meningkatkan loyalitas dan advokasi pelanggan. Konsumen tertarik pada perusahaan yang memiliki reputasi sebagai warga korporat yang baik. Selain itu, advokasi pelanggan adalah kunci untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya, meningkatkan reputasi perusahaan. Jika organisasi terus berpartisipasi dalam inisiatif sosial, itu memberi kesan kepada pelanggan, investor, dan dunia secara keseluruhan bahwa organisasi ini layak secara finansial. Ini pada gilirannya dapat menarik investor dan investor baru. Selanjutnya juga meningkatkan profitabilitas dan nilai dalam bisnis. Dalam banyak kasus, perusahaan menemukan bahwa ketika mereka memperkenalkan metode yang lebih hemat energi dan mulai mendaur ulang, mereka benar-benar memotong biaya operasional dan menguntungkan lingkungan. Selanjutnya kita beralih ke kerugian tanggung jawab sosial suatu bisnis. Yang pertama, memerlukan uang untuk mengimplementasikannya. Organisasi besar mampu mengalokasikan anggaran untuk pelapor social responsibility pada perusahaan. Ini dapat membebani secara finansial organisasi yang lebih kecil, sementara perusahaan kecil dapat menggunakan media sosial untuk berbagi kebijakan atau inisiatif social responsibility dengan pelanggan dan anggota komunitas. Pemantauan saluran ini membutuhkan waktu dan sumber daya. Yang kedua yaitu dampak profitabilitas. Perusahaan memiliki kewajiban fidusia kepada pemegang sahamnya dan inisiatif tanggung jawab sosial yang mahal dapat berdampak langsung pada hal ini. Konflik ini dapat menjadi tantangan bagi manajer yang mungkin merasa harus memilih antara keputusan atau inisiatif yang bertanggung jawab secara sosial berfokus pada profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu greenwashing. Dalam beberapa kasus, inisiatif tanggung jawab sosial telah digunakan sebagai cara untuk meningkatkan citra perusahaan meskipun tidak ada perubahan nyata yang dilakukan. Untuk alasan ini, penting untuk mempertimbangkan inisiatif social responsibility pada yang akan Anda ambil dan mengevaluasi dampak terhadap organisasi. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial bisnis. Yang pertama ada tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tidak selalu seputar masalah penyediaan dari produk ataupun jasa,
Tetapi juga tanggung jawab meliputi aspek lainnya yang tidak boleh diabaikan. Seperti jika kita merujuk pada pendekatan utilitarian, artinya sebuah perusahaan harus mampu menghasilkan suatu produk atau jasa yang juga memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Terlaksananya tanggung jawab sosial terhadap konsumen bisa dilakukan melalui 3 tahapan, seperti menciptakan kode etik, lalu memantau semua keluhan yang disampaikan, dan yang terakhir adalah umpan balik dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan rasa yang nyaman dan aman, serta memperlakukan setiap dari mereka dengan adil tanpa harus membeda-bedakan. Selain itu juga harus memberikan kesempatan dan fasilitas yang sama pada setiap karyawan. Hal ini agar mereka bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial terhadap kreditor. Artinya perusahaan harus mampu menyelesaikan kewajiban atau utangnya apabila terdapat masalah keuangan. Maka perusahaan sangat wajib hukumnya untuk memberitahu kepada kreditornya secara langsung. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap pemegang saham. Apapun perusahaannya, pastilah akan memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham. Itulah mengapa dalam setiap kegiatan operasional, suatu perusahaan harus memastikan terlebih dahulu kalau keputusan yang akan diambil juga mewadahi kepentingan dari pemegang saham itu sendiri. Bisa dibilang pihak perusahaan harus bisa meyakinkan para pemegang saham kalau setiap keputusan yang diambil juga demi kepentingan dari pemegang saham. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Perusahaan bisa tidak melakukan limbah sembarangan di berbagai tempat, yaitu mencegah terjadinya polusi di sekitar tempat usaha beroperasi, serta mencegah penggunaan suatu bahan yang berbahaya. Dengan demikian dapat diharapkan jika perusahaan harus ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Perusahaan bisa melakukan Corporate Social Responsibility atau CRS. CRS sendiri yaitu memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tempat usaha, dan hal lainnya yang juga dibutuhkan di masyarakat. Pengertian dari etika bisnis merupakan suatu aturan yang melandasi perilaku para pelaku bisnis dalam berbisnis. Banyak perusahaan yang kurang sukses dalam berusaha dikarenakan kurang mengindahkan etika bisnis terhadap pelaku-pelaku yang terkait. Dalam hal ini, peran manajer sangat penting dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis yang etis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertindak secara otonom mengandaikan adanya kebebasan mengambil keputusan dan bertindak menurut keputusan itu. Otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab seseorang meliputi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, serta masyarakat. Prinsip yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat, perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan. Prinsip ketiga adalah prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu merugikan orang lain atau mitra bisnis. Yang keempat adalah prinsip keadilan.
Prinsip ini menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang, di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya. Yang kelima adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Faktor-faktor yang berperan besar dalam etika bisnis, yang pertama adalah faktor individu. Umumnya, pengetahuan dari seseorang, individu akan sangat dipengaruhi oleh keupdatean mereka dari isu-isu yang sedang terjadi. Lalu dilihat dari bagaimana cara menentukan keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pengetahuan tentang isu tersebut, sambil mengambil sebuah keputusan agar tidak terlibat dalam permasalahan yang melibatkan etika. Selanjutnya adalah faktor sosial. Norma-norma yang berlaku di beberapa negara bisa diterima dan etis untuk agen yang mau saja dalam menerima gratifikasi ketika melakukan kebiasaan yang menjadi bagian dari pekerjaan. Sementara jika hal semacam itu terjadi di negara lain, akan mengarah pada sesuatu yang tidak etis. Contohnya, rekan kerja melakukan panggilan telepon jarak jauh ketika jam kerja dan menggunakan biaya perusahaan. Hal seperti ini bisa dikatakan tidak etis karena hampir semua orang pasti pernah melakukannya. Dan yang terakhir adalah faktor peluang. Faktor peluang yang akan lebih mengarah kepada kebebasan yang memang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Apakah mau berlaku etis atau tidak? Artinya, kode etik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan yang akan dilakukan pada saat terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan dan tidak etis, agar hal semacam itu tidak kembali dilakukan di masa yang akan datang. Manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Ada banyak sekali manfaat yang setidaknya dapat diperoleh pada saat sistem etika bisnis dilakukan dengan tepat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah bisa mengurangi biaya yang diakibatkan oleh pencegahan terjadinya friksi, baik itu yang terjadi di dalam internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya adalah dapat membantu peningkatan motivasi para pekerja atau semua pihak yang berkaitan dan terlibat dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah perusahaan akan dapat memiliki suatu nilai yang akan menjadi keunggulan di tengah persaingan yang super ketat.